warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Erni Erpina. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tahap pencatatan pada siklus akuntansi. Tahap yang pertama yaitu membuat jurnal umum. Membuat jurnal umum itu sangat mudah, asalkan kalian paham konsepnya. Pada video sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan tentang 5 akun yang terdapat di dalam akuntansi. Jadi kalian simak lagi video struktur dasar akuntansi yang menjelaskan 5 akun tersebut. Karena untuk membuat jurnal itu harus bisa memahami kelima akun tersebut. Saldo normalnya ada di mana, gitu ya. Masih ingat apa saja? Ibu ulangi lagi. Kelima akun tersebut adalah harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. 5 akun ini harus kalian hafal dan harus kalian pahami, ya. Jadi sebenarnya apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum itu adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis atau berurutan waktunya, gitu ya. Dan menunjukkan akun mana yang debit serta kredit beserta jumlahnya. Ya, Ibu ulangi, jurnal umum adalah alat yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu serta menunjukkan perkiraan debit dan kredit beserta jumlahnya. Ya. Nah, di dalam jurnal umum itu makanya kalian harus hafal dan paham 5 akun tadi, karena membuat jurnal umum itu berkaitan dengan kelima akun tadi. 5 akun tadi itu berkaitan dengan transaksi perusahaan. Ibu ulangi menjelaskan sedikit lagi mengenai kelima akun tersebut. Dan karena ini adalah dasar yang benar-benar harus kalian hafal, yang harus kalian ingat, yang harus kalian pahami. Kelima akun tadi adalah harta, ya. Harta itu banyak macamnya. Ada harta tetap, ada harta lancar, ada harta tidak berwujud. Nah, setiap kali harta ini bertambah, dia ada di sebelah debit, ya. Jadi setiap kali bertambah, harta itu berada di sebelah debit. Harta itu macam-macam. Harta lancar misalnya kas. Jadi kalau kas bertambah, kita simpan dia di sisi debit. Kemudian ada piutang, kemudian peralatan, perlengkapan, gedung, ya, mesin-mesin, kendaraan. Nah, setiap kali harta-harta tersebut bertambah, kita simpannya di sisi debit. Yang kita tulis di dalam jurnal umum itu bukan harta, tapi jenis hartanya, gitu ya. Kita tulis, misalnya kalau yang bertambah kas, maka kita tulis di jurnal umumnya adalah kas. Jika yang bertambah peralatan, kita tulis di jurnal umumnya peralatan. Kemudian hutang. Setiap kali hutang bertambah, dia ada di sebelah kredit. Modal. Setiap kali modal bertambah, itu ada di sebelah kredit. Pendapatan. Setiap kali pendapatan bertambah, ada di sebelah kredit. Yang terakhir, beban atau biaya setiap kali bertambah itu ada di sebelah debit. Jadi 5 akun ini harus kalian hafal. Harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Harta dan biaya, jadi yang pertama dan yang terakhir ya, setiap kali bertambah itu ada di sebelah debit. Hutang, modal, pendapatan bertambah itu ada di sebelah kredit. Jadi kalian hafalkan ketika bertambah saja. Kalau misalnya berkurang, itu berarti tinggal kebalikannya. Misalnya kas berkurang, berarti itu harta kita berkurang, berarti ada di sebelah kredit. Jadi yang kalian hafalkan itu ketika bertambah. Kalau berkurang berarti kebalikannya. Paham ya? Ketika kalian sudah paham akun-akun tersebut saldo normalnya di mana, maka ini akan sangat mudah kalian membuat jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umum seperti ini ya. Jadi kalian bisa nulis di situ jurnal umum, nama perusahaannya, periodenya gitu ya, tanggal pembuatan jurnal umumnya itu sampai bulan apa. Ada kolom apa saja isinya di jurnal umum? Yang pertama ada tanggal, kemudian keterangan, rep, debit, dan kredit ya. Contohnya seperti ini. Nah, Ibu kasih contoh misalnya seperti ini.
Tanggal 1 Januari, Tuan Jaya menginvestasikan modalnya untuk usaha berupa uang tunai senilai 50 juta. Nah, kita lihat nih, menginvestasikan uang untuk modal. Berarti apa yang bertambah? Uang, ya. Uang itu dalam akuntansi apa? Kas, ya. Kas bertambah berarti apa? Harta bertambah ada di sebelah debit. Nah, kita masukkan di sebelah debit, jadi keterangannya kas, masukkan angkanya di kolom debit 50 juta. Nah, ini pasangannya apa? Untuk modal, berarti modal bertambah. Modal bertambah ada di sebelah mana? Kredit, berarti kita masukkan modal di kolom kredit 50 juta. Dan penulisannya itu agak maju sedikit untuk kredit ya. Dibeli kendaraan seharga 40 juta, dibayar tunai 20 juta, sisanya dibayar kemudian. Dibeli kendaraan, berarti apa yang bertambah? Kendaraan. Harta kita berupa kendaraan itu bertambah. Berarti kalau kendaraan bertambah atau harta bertambah itu simpannya di sebelah mana? Sebelah debit. Berarti kita tulis kendaraan di keterangannya, kemudian di kolom debitnya kita masukkan angka 40 juta. Dibayar tunai 20 juta. Oh, berarti uang kita berupa kas berkurang sebesar 20 juta. Harta berkurang ada di sebelah mana? Sebelah kredit. Maka kita tulis agak maju sedikit, kas berkurang 20 juta. Sisanya dibayar kemudian. Artinya kita punya hutang. Berarti kita masukkan lagi hutang. Hutangnya apa? Bertambah atau berkurang? Hutang bertambah. Hutang bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Kita masukkan lagi 20 juta. Oke? Misalnya lagi, tanggal 4 dibayar tunai sewa kantor sebesar 100.000. Bayar sewa, berarti beban sewa. Beban bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Kita masukkan beban sewa di keterangannya. Kemudian di kolom debit kita masukkan 100.000. Dan berarti uang kita berkurang berupa kas, ya kan? Kas berkurang, kita masukkan di sebelah kredit, ya. Kemudian misalnya tanggal 7 Januari diterima pendapatan jasa sebesar 500.000 tunai. Berarti kita mendapatkan pendapatan berupa uang 500.000. Nah, yang kita tulis itu yang debit dulu ya, bukan kredit. Jadi kita tulis yang pertama itu debitnya. Berarti apa yang debitnya? Kas, karena kita mendapatkan pendapatan tunai. Berarti kas bertambah di sebelah debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Kita masukkan. Misalnya contoh yang terakhir. Diterima pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah untuk sewa taksi selama 4 hari, diterima pembayarannya 1 minggu kemudian. Nah, berarti pendapatan kita bertambah tetapi uangnya belum ada. Nah, kalau belum ada berarti yang bertambah adalah piutang. Piutang itu artinya orang berhutang ke kita, ya. Berarti piutang bertambah, itu piutang masuk kategori harta ya. Piutang bertambah di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, misalnya sudah selesai transaksinya, kita totalkan, jumlahkan jumlah debit dan kredit itu harus balance, harus seimbang, ya. Mudah bukan membuat jurnal umum? Pasti sangat mudah tentunya. Nantikan video ibu berikutnya, itu bagaimana caranya membuat buku besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.